Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasrido Tompo dengan nomor NPM 2115001037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan ketiga, yaitu use ping dan trace to test network connectivity. Di sini terdapat alat-alat, yaitu PC, switch 1, router 1, router 2 atau USB, dan juga server. Di sini terdapat alat yang pertama, beberapa end device. Di sini kita taruh PC 1, kemudian kita taruh router, kemudian kita juga taruh router, kemudian kita masukkan switch di tengah-tengah. Sorry, langit biru. Nah, kemudian terakhir kita masukkan device berupa server di paling akhir. Kemudian di sini kita dapat menyambungkan menggunakan kabel yaitu copper straight through. Kita sambungkan ke masing-masing perangkat. Di sini dari PCA ke dalam switch menggunakan flash Ethernet 06. Di sini kita masukkan flash Ethernet 0 ke dalam flash Ethernet 06. Kemudian dari switch 0 akan masuk flash Ethernet 05 ke gigabit 001. Kita lanjutkan. Flash Ethernet 05 kita masukkan ke dalam gigabit 001. Kemudian dari router 1 ke dalam router 2 kita masukkan yaitu gigabit 000 ke dalam gigabit 000. Kemudian dari router ke dalam server kita masukkan yaitu menggunakan gigabit 001. Oke, selesai. Baik, setelah semua terpasang dari semua komponen, kita lanjutkan ke dalam konfigurasi dari switch-nya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi IP dari PCA. Sebelumnya kita namakan ubah ke dalam PCA switch 1 S1 salah, sorry. Ups, sorry. Kita ubah namanya. Kita ubah menjadi S1, kemudian router kita menjadi R1, kemudian ini kita ubah menjadi, kemudian server kita masukkan eksternal. Kemudian kita masukkan konfigurasi IP dalam PC-nya. Pertama kita satu. Kemudian kita masukkan IP nama address-nya dari PCA, yaitu ini. Sorry, kita copy langsung. Kita saja. Baik, kita masukkan ke dalam IPv6-nya. Kemudian kita masukkan prefix-nya yaitu 64. Kemudian kita masukkan link local address dan juga default gateway-nya yaitu v0. Kalau bisa. Sorry. Nah, kemudian kita masukkan lagi default gateway-nya dari IPv6. Baik, API configuration sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kabel konsol yaitu dari switch 1 ke dalam PCA untuk dapat memonitoring konfigurasi switch dari PCA. Kita masukkan ke dalam RSD232. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam terminal. Kita klik OK. Kita klik enable, terus konfigurasi terminal, kemudian kita ubah hostname sama dengan S1. Oke, di sini sudah berubah, kemudian kita masuk ke dalam main console, kemudian kita masukkan password yaitu Jarkom, kemudian kita ketik login, kemudian kita ketik exit. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke dalam line VTY 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya yaitu password Jarkom. Kemudian kita masukkan enable secret trust. Kemudian kita exit. Baik, konfigurasi untuk password sudah selesai, kita lanjutkan ke dalam konfigurasi selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan banner MOTD. Selanjutnya kita akan menggunakan banner MOTD, yaitu banner MOTD power authorized user only. Kemudian kita klik ini, kemudian kita tambahkan pagar lagi. Kemudian kita masukkan IP address dari switch 1, yaitu kita masuk ke dalam integer interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.2. Kemudian kita masukkan dari default subnet masknya itu 255.255.255.0. Selanjutnya setelah masukkan IP address dari IPv4, kemudian kita masuk ke dalam dari dari IPv6. Kita klik SDM, prefer dual dash IPv4 dash n dash IPv6 default. Nah, terus kita masukkan command reload untuk mengulang.
Oh, sorry. Sorry. Selanjutnya kita masuk ke dalam sheet, kemudian kita reload dalam sheet-nya. Yes. Kita tunggu reload dari PC A. Tunggu sebentar. Baik, setelah reload dari ini, kita temukan. Baik, kita masuk lagi ke sheet 1, kemudian kita Telkom. Oh, salah. Nah, kemudian setelah masuk ini, kita masuk ke dalam konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan dalam interface VLAN 1, interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IPv6 address. Kita masukkan yaitu ini. Masukkan terus kita klik enter. Ini salah. Oh, salah. Oh, sorry. Putri 2 harusnya slash 6. Nah, oh, kita masuk ke dalam IPv6 default gateway. 6 default, sorry. Gateway. Kita masukkan yaitu ini. Ini ya gateway-nya. Kita masukkan IPv6 address. Ini lokal, kemudian kita masukkan IPv6 default gateway. Yang 192.168.1.1. Kalau di mana lagi? Gateway 192.1. Klik, kemudian kita masukkan yaitu no shutdown. Selesai. Masukin saja VLAN 1 kita no shutdown. Baik. Untuk hal ini sudah selesai, kita lanjutkan ke dalam konfigurasi selanjutnya. Kita masukkan copy run start. Ya, betul. Kemudian kita masukkan untuk melihat show running, show interface, dan brief. Salah. Kok boleh betul. Belum show IP integer brief. Baik, di sini dapat dilihat dari switch 1, dari IPv6.0.6-nya sudah terpenuhi, yaitu A, digunakan. Kemudian dari VLAN 1-nya itu sudah ada, yaitu TCP 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi, yaitu router 1. Baik, selanjutnya konfigurasi dari PCA kepada router. Sorry. Baik, kita masuk ke dalam line console, kita masukkan password, Telkom, kemudian kita ketik exit dan end. Kemudian kita masuk lagi ke dalam konfigurasi terminal. Kemudian kita lanjut line VTY 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan yang lagi yaitu password Jarkom. Kemudian kita exit yaitu terus end. Kemudian masuk ke dalam konfigurasi terminal yaitu line VTY 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan enable secret clash. Baik, selanjutnya kita masukkan ke dalam banner MTD banner MTD pagar out. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam interface gigabit. Interface G/0/0/0. Oh, sorry, di sini nggak pakai slash. Baik, selanjutnya kita masukkan yaitu IP address dari router 1. Ada ini, cuy. Kita masukkan IP address-nya, IP address itu 64.100.0.2. Baik, sorry. IP address 64.1.2. Oh, sorry, lupa masukin subnet masnya. Di sini kita lanjut ke dalam IP address
Nah, langsung 255.255.255.252 yang dimana pada prefix 30 kita menggunakan yaitu subnet masknya yaitu 252. Selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi dari IPv6-nya yaitu IPv6, kemudian address kita masukkan yang ada di Word yaitu IPv6 addressnya 2001 DB sekian-sekian. Kita masukkan paste, kemudian kita hapus, kemudian kita enter. Kemudian kita dapat memasukkan yaitu command no shutdown agar tidak berubah. sh. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam IPv6-nya address AFE 80.22 kali, kemudian 2 link lokal. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam no shutdown, kemudian kita ketik exit. Kemudian kita masuk ke dalam interface dari gigabit 0001.0.0.1. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam memasukkan IP address-nya. Itu 92.168.1.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Sorry, salah. 192.1. Oh, sorry, kebanyakan. Baik. Selanjutnya kita masukkan ke dalam IPv6-nya address yaitu 2001. Itu saja nggak apa-apa deh. Konfigurasi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi selanjutnya yaitu copy run start. Kemudian kita masuk ke dalam no IP domain. Loh, salah. Configuration terminal dulu, configuration terminal. Kemudian kita masuk ke IP domain. Kalau ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi dari interface gigabit 000. Kita masuk ke dalam interface gigabit 000, kemudian kita IP NAT outside agar bisa diakses dari luar, kemudian kita masukkan exit. Nah, selanjutnya kita akan lihat sekali lagi. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam IP route. Kita ikutin di dalam modul. Baik. Nah, selanjutnya kita masukkan IPv6-nya, yaitu IPv6 root 0.0.0.2001 dan sekian. Kita masukkan, kemudian kita ketik paste, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan dari access list-nya, yaitu 1 permit. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam IP NAT-nya. Baik, selanjutnya kita klik exit, terus copy run start. Baik, kemudian kita masuk ke dalam interface IP. Kita masukkan ke dalam show IP interface brief. Show IP interface brief. Terminal dulu ya.
Console IP. Baik, di sini dapat kita lihat konfigurasi dari interface router 1, yaitu interface IP address oke dalam status mode statusnya. Kemudian dari gigabit 0000001 sudah terdefinisikan atau terpakai, yaitu yes manual up, dan dari gigabit 001 sudah terpakai. Kemudian dari IP address-nya sudah dapat dilihat dari gigabit 000 yaitu 64.100.0.2, kemudian dari IP address 001 yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi dari ISP atau router kedua. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yaitu dari PCA ke dalam router 2 atau ISP. Kita lanjut. Kita masukkan ke dalam kabel konsol. Kita klik. Sorry, masih tersambung ke dalam router 1. Baik, selanjutnya kita masukkan router yaitu enable, kemudian kita masuk ke dalam exec mode, konfigurasi terminal, kemudian kita klik yaitu hostname, sorry salah, spasi, hostname yaitu ISP. Setelah itu kita masuk ke dalam LAN console 0, kemudian kita masukkan password yaitu jarcom, kemudian kita masukkan ketik login, kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke dalam line PTY 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya ke jarcom, kemudian kita login, kemudian exit. Kemudian kita masuk ke dalam banner MOTD, spasi pagar, authorized only. Baik, selesai. Oh, sorry, salah. Spasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi dari IP address-nya. Baik, selanjutnya kita ikuti dari modul no IP domain dash lookup. Kemudian kita masukkan IPv6 unique cache routing. Unique cache dash routing. Kemudian kita masukkan interface atau INT saja g/0000. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita copy aja deh, cepat. Kita masukkan IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Sip. Sorry. Lupa. Baik, selanjutnya kita masukkan IPv6 address-nya, yaitu seperti ini. Selanjutnya kita masukkan IPv6-nya lagi. Baik. Selanjutnya kita masukkan perintah yaitu no shutdown atau no sh. Selanjutnya kita masuk ke dalam interface G001 atau gigabit 001. Kemudian kita tambahkan yaitu IP add. Copy aja deh. Selanjutnya kita masukkan IPv6 address-nya yaitu 2001 DB dan seterusnya. Baik, kemudian kita masukkan ke IPv6 address-nya yaitu default gateway-nya. Baik, selanjutnya kita masukkan perintah no shutdown. Baik, selanjutnya kita akan masuk konfigurasi selanjutnya ke dalam server. Baik, selanjutnya kita telah memasukkan dari IP root-nya yaitu 0000064.100.0.2. Kemudian kita exit.
exit. Kemudian kita masukkan copy run tab. Ya, selanjutnya kita masukkan show IP interface brief untuk melihat apakah status dari interface router 2 atau ISP-nya ini sudah berjalan atau domain lookup-nya. Kemudian kita lihat dalam gigabit internet 0000 di sini sudah terdapat yaitu IP address-nya 64.100.0.1. Kemudian metodenya sudah up atau digunakan atau terpakai. Kemudian dari gigabit Ethernet 001 juga sudah terpakai, yaitu 209.165.200.255. Yes, manual up artinya sudah terpakai. Jika 209.165.200.226. Selanjutnya dari tablet masnya yaitu 234. Kemudian dari default gateway-nya yaitu kita masukkan 2009. Sorry, salah. Selanjutnya kita masukkan dari IP configuration-nya 209.165.200.226. Selanjutnya dari subnet masnya yaitu 25.255.224. Sorry, salah tadi sebelumnya. Kemudian dari default gateway-nya kita masukkan 209.165.200.225. Kemudian tidak ada yang kita masukkan lagi. Sorry. Selanjutnya kita masukkan yaitu dari IPv6 address-nya dari router. IPv6-nya yaitu dengan prefix 64/64. Kemudian dari kalau bisa untuk default gateway-nya adalah FT 80.22 kali 25. Baik, selesai. Kemudian dari external service-nya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi switch 1 yaitu mana? Nah, terakhir selanjutnya itu konfigurasi stable dari router 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam configuration table dari router 1. Kita masuk ke dalam enable yaitu password jarcom. Kemudian kita masuk ke dalam configuration terminal. Baik, setelah itu kemudian kita masuk ke dalam IP host eksternal. Kita copy saja dari modul. Oh, sorry. Mungkin kita cepati saja selanjutnya ke dalam semuanya. Kemudian dari PC-nya kita menggunakan cap score PC2. Kemudian dari PC satunya kita menggunakan nama yaitu cap score PC1. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masukkan konfigurasi dari switch router ke dalam PC. Baik, selanjutnya kita masuk. Ya, Baik, kita selanjutnya akan masukkan IP address dari PC1 itu 192.168.1.10. Kemudian dari subnet mask-nya yaitu 255.255.255 yang terakhir adalah 224 karena kita menggunakan subnet mask yaitu 30. Kemudian dari default gateway-nya kita lihat kita periksa lagi apakah benar. 92.168.1.1. Baik, mungkin selanjutnya akan kita konfigurasi yaitu PC2. Kita masuk ke dalam PC2. Kita akan konfigurasi dari PC2 yaitu 192.168.1.40. Kemudian dari subnet mask-nya kita masukkan 255.255.224. Kemudian dari default gateway-nya kita masukkan itu 192.168.3. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke dalam konfigurasi dari switch. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi dari switch. Di sini masuk ke dalam enable, kemudian configuration terminal. Dari configuration terminal kita masukkan ke dalam hostname yaitu hostname-nya lupa cap SW1.
caption switch 1 ke underscore sp1. Baik, kemudian kita masukkan ke dalam line konsonal untuk memasukkan password. Kemudian kita masukkan password jarcom. Selanjutnya kita masukkan login, kemudian kita exit. Kemudian kita ketik N. Dari selanjutnya kita masuk ke dalam configure terminal lagi. Kemudian kita, kemudian kita masuk ke dalam line VTY 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan password, yaitu jarcom. Kemudian kita ketik login, kemudian N. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam configuration terminal. Kemudian kita enable secret-nya, yaitu secret class. Kemudian kita masukkan banner motd spasi pagar authorized user only. Baik. Selanjutnya kita masukkan no IP domain lookup. Kemudian kita masukkan IP address-nya integer. Kita pertama-tama masuk ke dalam interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, atau kita singkat saja IP add, kemudian kita klik 192.1. 8.1.20, kemudian default subnet masknya adalah 25, 255, 255, 255, dan 22. 2024. Lalu kita masukkan konfigurasi. Kita masukkan configuration, IP default gateway 168.1.1. Exit, kemudian kita masukkan copy run start. Baik, di sini sudah selesai, kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi kemudian kita lanjut ke dalam konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi switch 2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch 2 dari PC 1. Di sini kita akan memasukkan, masukkan enable, masukkan exec mode, exec mode. Kita masuk ke dalam konfigurasi terminal, kemudian seperti biasa kita hostname dulu, hostname cap underscore sw2 atau switch 2. Kemudian kita masukkan ke dalam line konsonal untuk memasukkan password ke dalam switchnya. Kemudian kita ketik password jarcom. Kemudian kita masukkan login, kemudian exit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi dari interface line VTY 0 sampai 15. Kemudian kita sudah masuk, kemudian kita masukkan password jarcom, ketik login, kemudian exit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam enable, terus konfigurasi terminal. Masuk ke dalam enable secret class terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi terminal dulu, benar. Terus kita masuk ke dalam enable secret class. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam no IP domain slash lookup. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam banner motd dan juga kita masuk ke dalam interface VLAN 1. Baik, kita klik banner spasi motd spasi pagar, kemudian authorized user only. Kita masukkan, kemudian kita klik buka. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu kita masukkan IP address yaitu 192.168.1.62. Kemudian subnet masknya ada 255.255.255.254. Baik, selanjutnya kita masukkan komen shutdown agar dia tidak terhenti. Kita ketik dan enter. Baik, selanjutnya kita masukkan default gateway dari switch 2. Default address gateway 192.168.1.33. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa konfigurasi dari gateway-nya adalah 192.168.1.33. Kemudian kita ketik exit. Kemudian kita masukkan komen, yaitu copy running start. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam konfigurasi ke dalam router 1. Kita akan mengkonfigurasi dari router 1 ke dalam PC 1. Kita masuk ke dalam exec mode, yaitu kita klik enable, kemudian kita masuk ke dalam configuration terminal atau konfigurasi saja. Kemudian selanjutnya kita masukkan, yaitu kita set hostname dulu menjadi hostname self underscore. Kemudian kita masukkan personal untuk masukkan password, kemudian kita ketik password jarcom, kemudian kita ketik login, kita ketik exit atau kita ketik N. Selanjutnya kita masukkan dalam konfigurasi terminal, kita masukkan dan VTY 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan password lagi, yaitu jarcom. Kemudian kita masukkan ketik login untuk agar bisa login password jarcom. Kemudian kita ketik N. Kemudian kita masuk lagi dalam konfigurasi terminal. Dari sini kita akan masukkan dalam motd dan IP address.
Baik, di sini kita masukkan enable secret terlebih dahulu, enable secret crash, kemudian kita masukkan banner LTD spasi agar authorized user only. Kemudian kita seru, kita klik, kita enter. Kemudian kita masuk ke dalam interface gigabit 000. Di sini kita masukkan IP address gigabit 000, yaitu berapa IP address 192.168, kita masukkan saja. IP, kita masukkan IP address, kita menambahkan IP 192.168.1.1, kemudian sampai spasinya 25.25.25.24, belum ada menggunakan sampai spasi, yaitu IP 30. Kemudian kita masukkan combination database, kemudian kita masuk ke dalam exit. Selanjutnya kita masuk ke dalam interface gigabit 001. Kita masuk interface gigabit 001. Kemudian kita IP address 192.168.1.3. Kemudian sampai spasinya 25.25.25.24. Kemudian kita shutdown lagi. Baik, di sini sudah terlihat change setup. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi router. Nah, sini. Baik, kemudian copy run start. Baik, kemudian kita masukkan password encryption di dalam router. Serupa service configuration terminal dulu. Configuration terminal, masukkan kemudian service password dash encryption. Yang dimana service password encryption ini berguna sebagai agar user ini tidak terlihat memasukkan password yaitu dalam tanda huruf dan kata acak gitu. Kemudian kita masukkan IP domain name. Kita masukkan IP domain name, yaitu cisco.com. Kemudian kita masukkan username, admin, secret class. Kemudian kita masuk crypto key-nya, yaitu general key. Crypto key. Kemudian kita masukkan general keys, modul sebentar tidak terlihat. General keys, general dash keys, modulus 1024. Baik, selanjutnya kita masukkan, kemudian kita masuk ke dalam LAN PTY 015. 0 sampai 15, kemudian kita masukkan input transport dari SSH atau security shell host, yaitu transport input SSH, kemudian kita exit. Kemudian kita exit lagi. Baik, di sini sudah masuk ke dalam exit mode yang pertama. Run start. Kemudian kita masuk ke dalam soal IP untuk melihat apa yang sudah dilakukan atau terkonfigurasi, yaitu yang pertama, di sini dapat terlihat bahwa IP-nya sudah berjalan, yaitu internet dengan IP address 192.168.1.1, dan juga hardware-nya terdapat di sini internet interface. Tipenya apa, kemudian interface yang digunakan adalah gigabit 000, dan juga dari internet yaitu menggunakan IP address 192.168.1.3, dengan interface-nya itu ini, dan juga interface-nya yaitu gigabit 001. Selanjutnya kita akan masukkan show interface G00. Baik, selanjutnya kita akan melihat show running dari gigabit 000. Show interface G. Kemudian kita dapat dilihat show IP route untuk melihat IP mana yang sudah tersambung ke dalam router. Baik, di sini sudah tersambung semua, ini 192.168.1.0 sudah directly connected, dan juga titik 1.32 yaitu PPX 32 sudah connected, yaitu selanjutnya sampai titik 33. Baik, selanjutnya kita masukkan ke dalam VLAN dari VLAN brief show. Baik, di sini sudah dapat dilihat dari interface VLAN-nya, yaitu sudah tersambung atau aktif semua. Kemudian kita masukkan ke dalam dari trace route-nya. Kita kasih komen trace route 192.168.1.10. Baik, di sini sudah dapat dilihat juga bahwa pengiriman pesan dari tracing route sudah sesuai, yaitu 1 milisecond dan seterusnya. Kita show untuk melihat juga.
Kemudian kita di sini akan melihat show running configuration dengan show run. Baik, di sini sudah dapat terlihat yaitu user adminnya secret. Sebelumnya kita secret class atau secret key Cisco, maka kita inskripsi akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya dari IP domain name-nya yaitu Cisco. Kemudian dari interface gigabit 000-nya juga sudah terisi, yaitu kita pemanggilan dari PC 2 ke dalam PC 1 menggunakan pinging, yaitu ping 192.168.1.10, yang dimana pada pemanggilan tersebut akan terdapat router 1 sebagai trace route, yang dimana akan melacak panggilannya mengarah kepada siapa. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai percobaan kedua dari praktikum ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.